Untuk diingetin teh. Sudah. Oke deh. Eh, hari Minggu eh, kayaknya pada ini ya masih masih belum banyak, tapi kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita ketemu lagi sama saya, Popon Mahidi, dan hari ini saya ditemenin sama Teh Angela. Teh Angela, ibu muda ahli digital marketing. Enggak. Hari ini mau bahas tentang jadi reseller zaman now itu harus ngapain dan harus bisa apa aja. Nah, itu penting banget ya. Tapi sebelum dimulai, kita berdoa dulu ya. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Reseller. Kalau dengar kata reseller itu, saya tuh inget sama apa ya, kegiatan yang jual-menjual, menjualkan barang supplier ke tangan konsumen. Banyak banget zaman sekarang ini ya, ibu-ibu gitu, anak-anak muda, bapak-bapak yang mau dong kakak jadi reseller gitu, mau dong teteh jadi reseller. Tapi kadang kalau saya ini gitu, kalau saya ini lagi, mereka itu hanya ingin menjual gitu, belum apa ya, belum punya dasar atau punya mindset yang kuat untuk seperti apa sih reseller itu. Mereka juga belum mengetahui atau belum apa ya, itu ada suara-suara. Suara aku teh, aku rame. Masa rame ya? Apa ya? Belum mumpuni gitu, belum mumpuni dalam artian harus bisa apa aja sih jadi reseller itu supaya bisa jadi reseller yang sukses. Nah, di sini tugas utama dari reseller itu, kalau yang saya tahu adalah memperkenalkan produk, memasarkan dan menjual produk, lalu melayani customer dengan baik, dan membina hubungan baik dengan konsumen. Nah, itu tugas utama dari seorang reseller. Tapi untuk menjadi reseller yang sukses, untuk menjadi reseller yang good gitu kan, good dalam penjualan, good dalam bisnis gitu. Itu nggak cukup hanya dengan mampu menjual, tapi kita juga harus punya skill lain untuk apa ya? Untuk melebarkan sayap kita dari reseller jadi seorang pengusaha, seorang pebisnis. Nah, salah satu yang harus dimiliki oleh seorang reseller supaya menjadi reseller yang baik atau reseller yang sukses adalah mindset yang kuat. Mindset yang kuat akan mendorong si diri tersebut mempunyai keinginan untuk bertumbuh, keinginan untuk belajar. Nah, belajar di sini kadang yang membuat apalagi kita ya, ibu-ibu gitu, ibu rumah tangga itu menjadi malas. Nah, malas di sini tentunya nggak baik. Nah, karena rasa malas tersebut banyak reseller yang melempem di tengah jalan. Padahal ilmu-ilmu untuk kita mengembangkan diri, untuk kita menjadi reseller yang sukses itu banyak banget bertebaran, banyak banget gitu kan, ininya banyak banget sumbernya. Salah satunya dengan Zoom kayak pagi ini. Nah, kadang kita hanya terpaku pada kesulitan. Kita nggak nyari solusinya seperti apa. Kita hanya menginginkan menjual, tapi caranya kita nggak tahu. Nah, di sosmed kita hanya mengandalkan Facebook, padahal ada Instagram yang di sini banget ya Teh Angel ya.
closingan dari Instagram itu padahal saya nggak terlalu ngoprek Instagram, tapi closingan dari Instagram itu banyak banget gitu loh. Kalau apalagi kalau diseriusin. Tapi kalau saya nih Teh, kadang Instagram itu kok kayaknya males banget gitu ya, gambar terus saya edit terus jadinya tuh kayaknya tuh gimana berebutan sama daringnya anak-anak gitu. Nah, hari ini saya bakal mencoba gitu apa ya, mengupas gimana sih Instagram yang menghasilkan. Nah, teman-teman silahkan dari sekarang ya bertanya gitu. Pastikan banyak ini ya, banyak Instagram tuh kayak gimana sih Teh? Ini tuh kayak gimana sih Teh? Gimana sih cara edit gambar di Instagram supaya menarik? Nah itu silahkan dari sekarang pertanyaannya dikumpulkan, dikumpulkan kayak ulangan aja. Ayo Neng, silakan dimulai. Jangan banyak-banyak, nanti serak. Beb, mohon maaf, ini suaranya nggak jelas jadinya karena banyak yang nggak mute ininya zoomnya. Beb kita Maidatu, iPhone, Yuyun Yunengsi, siapa lagi nih? Mohon di mute dulu ya biar jelas suaranya. Pemateri, terima kasih. Amit-amit. Ya, silakan dimulai. Ini mah yang kecil-kecilnya ya. Kalau sebanting di dekat pesantren mah dia gede-gede daunnya. Panjang-panjang. Apa dia? Neng Angel belum di itu, masih di mute suaranya. Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah kedengeran belum Teh? Udah, jelas. Ya, jadi saya Angel yang belum kenal, kita kenalan dulu. Nah, saya itu sebenarnya di Ratu Ratus adalah tim dari Teh Miyuki untuk digital marketingnya. Nah, buat teman-teman nih yang jadi reseller adalah biasanya kendalanya itu kita bingung kan posting di mana gitu kan. Di Instagram saya nggak bisa Kak, gaptek gitu kan, di Facebook aja gitu kan, misalkan kayak gitu. Atau juga misalkan di Instagram saya nggak ngerti Kak caranya gimana gitu kan, follower saya masih sedikit. Padahal sebenarnya kalau kita posting di Instagram, kita nggak harus melulu yang namanya lihat itu tuh followersnya itu sedikit atau banyak, itu enggak gitu kan. Jadi tergantung sama sebenarnya isi konten kita sebenarnya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau belajar untuk jadi reseller, terus mau belajar untuk ke arah digital marketingnya juga, nah teman-teman harus tuh belajar, misalkan besok posting apa ya. Nah kalau misalkan masih bingung juga, teman-teman bisa ngelihat teman-teman yang lain, bisa ngelihat ke Teh Popon. Nah, Teh Popon itu Instagram itu kece banget kalau misalkan teman-teman mau tahu tuh, dia tuh tiap hari tuh selalu editing, ya nggak sih Teh? Nyomot-nyomot juga. Nah, kalau misalkan di Instagram itu, kalau misalkan teman-teman mau lihat, ini tuh aku biasanya kalau misalkan ada yang bilang, Mbak, saya tuh sebenarnya kalau mainan Instagram, Facebook gitu kan, sebenarnya saya tuh nggak punya waktu, Mbak, soalnya ada daring, ada ini, ada itu. Nah, sebenarnya nih ya, kalau misalkan teman-teman mau tahu, ada namanya dari Facebook sama Instagram itu, dia itu jadi satu nih Teh sebenarnya. Jadi sebenarnya udah maksudnya postingan di Instagram, misalnya kita ngepost di Instagram, bisa sekalian ngepost juga kan di Facebook ya. Nah, kalau misalkan teman-teman tahu ada namanya Busines Facebook. Nah, Busines Facebook ini apa nih gitu kan. Nah, Busines Facebook itu adalah jadi kayak aplikasi dari bawaan dari Facebook yang misalkan kita itu bisa bikin postingan terjadwal Teh ceritanya. Jadi kalau misalkan emang Teteh itu sibuk banget, misalkan kan kita kan target itu minimal banget sehari itu 3 kali untuk posting, ya kan? Nah kalau misalkan teman-teman pakai Busines Suite ini, kita itu bisa ngatur kita posting di jam berapa aja. Jadi kita tuh nggak melulu harus ngeliat handphone, gitu. Nah ini tampilannya seperti ini. Misalkan kita mau buat postingan nih. Nah mau buat postingan.
Nah, di sini tuh ada checklist nih Teh, ada Ratu-Ratus, terus ada Ratu-Ratus official. Jadi kalau misalkan Teteh, misalkan mau postnya di Facebook aja ya, kliknya yang Facebooknya aja. Tapi kalau misalkan mau Facebook juga, di Instagram juga, tinggal di tab dua-duanya. Nah, nanti di sini nih teks itu bisa ditulis captionnya, terus kalau untuk media bisa dimasukkan fotonya. Nah, setelah selesai, di sini tuh ada bacaan sebentar. Ini tuh, nah di sini tuh paling ujung sini. Wait. Nah ini tuh ada bacaan terbitkan kan? Nah di sebelah, nah kalau misalkan di sebelah terbitan itu ada ada panah ke bawah. Nah di situ tuh nanti teman-teman tuh bisa posting. Misalkan mau posting jam 12 atau jam 3 sore atau misalkan jam 6 malam. Nah, itu semuanya bisa di sini. Gitu. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak nih? Kira-kira ada mungkin teman-teman yang mau curhat tentang Instagramnya kah? Atau tentang Facebooknya kah? Boleh banget. Atau yang bingung, gimana sih kita misalkan harus bikin postingan itu yang seperti apa gitu kan? Kadang kan teman-teman bingung ya, bingung di konten biasanya kalau bingung konten. Iya, benar. Nah, itu mungkin ada yang mau cerita-cerita, mungkin boleh. Iya, ada. Saya juga belum optimal katanya. Nah, kalau misalkan kita ngerasa teh kayaknya kurang optimal deh. Nah, kalau misalkan kita lihat di Business Suite ini, kita bisa baca ininya, insight-nya nih teh. Naik atau turun, jangkauannya naik apa turun, Instagramnya itu kita postingannya itu naik apa turun. Nah, di sini tuh bisa kebaca nih. Jadi untuk konten yang paling rame itu di konten yang seperti apa. Nah, itu kita bisa baca di sini. Jadi kalau misalkan teman-teman bisa baca untuk insight-nya ini, jadi nanti teman-teman akan lebih mudah untuk bikin konten sebenarnya. Jadi kalau misalkan ternyata tuh konten yang paling rame itu misalkan tentang, ini kan ada sinopsisnya nih. Nah ternyata tuh yang konten yang paling rame di Ratu-Ratus itu tentang rempah perawan nih, paling atas nih, rempah perawan, terus tentang quotes, nah sama tentang Nyisena, nah rata-rata tentang quotes semua nih, satu selamat pagi nih quotes berarti ya itu dia, ternyata kalau kita posting di Instagram itu tidak melulu tentang apa ya, tentang hard selling teh. Jadi memang harus diselang-seling dengan quotes tentang tips atau tentang kealay-alayan atau tentang yang segala sesuatu yang bikin baper gitu. Bucin-bucinan gitu ya. Ya, benar. Jadi kalau yang aku lihat ya semakin bucin, malah postingan kita itu bakalan apa ya, ter-up terus gitu. Walaupun aku misalkan nggak follow Teh Popon, tapi postingan Teh Popon itu bisa ada di aku. Gitu, karena kenapa? Karena postingannya Teh Popon itu banyak yang likes, banyak yang komen gitu. Jadi semakin banyak yang likes, banyak yang komen, apalagi banyak yang di-save sama di-share postingannya, itu tuh bakalan terus ke up walaupun aku nggak follow Teh Popon gitu. Betul. Ayo, ada yang mau tanya-tanya nggak nih? Karena sebenarnya kalau bahasan digital marketing ini luas banget. Aku cuma ngasih tahu kulitnya aja. belum masuk ke dalam ya, masih di luar ya. Karena 30 menit itu susah Teh. Itu fans bukan katanya, nih dari siapa nih? Dari yang Teh mana? Dada itu fans Facebook bukan Teh katanya. Yang tadi ya, yang kayak aku share screen lagi ya. Jadi yang tadi business Facebook ini tuh kita bisa ngelihat ini kan yang sebelah kiri nih. Yang sebelah kiri kan jangkauan halaman Facebook, yang sebelah kanan Instagram Reach. Jadi tuh kita bisa baca insight si halaman Facebook sama Instagram dalam sekaligus, karena kan Instagram sama Facebook itu kan bisa dihubungkan. Nah, jadi insight-nya itu bisa kebaca. Terus bisa udah gitu juga kita bisa lihat berandanya nih, aktivitas. Nah, ini aktivitas nih. Yang paling rame itu tuh ada notifikasinya bisa keluar nih, yang komen siapa aja, yang likes bisa siapa aja. Jadi nggak terus standby di handphone sebenarnya. Nah, udah gitu lebih enaknya, kenapa kalau harus pakai business Facebook ini, kita kalau ada pesan, ada komen, kita bisa langsung balas di sini Teh.
Oh gitu. Nih, kita nih misalkan ada komen nih, ini ada komen di Facebook, kita bisa buka, terus kita bisa langsung bales. Tuh, kan? Keluar kan? Nah. Ya ampun, mama banget sih gue. Gampang banget. Nih tuh, siapa aja nih ya? Ada Teh Vita, Teh Rim tuh yang suka komen nih. Terus kalau misalkan ada DM nih, DM Instagram nih, kita juga bisa buka nih. Tuh, ternyata, di Instagram ada yang komen nih, terus ada yang DM juga. Dan ini belum sempat aku bales. Nah, ini kita bisa, jadi sebenarnya yang bilang, kalau misalkan jualan itu kita main handphone lo, ya enggak juga sebenarnya. Jadi sebenarnya ya waktunya instan. Jadi kita bikin tinggal main tinggal waktunya aja kali ya, di manage jam berapa aja kita harus buka handphone gitu kan, untuk langsung sekalian balesin gitu. Dan sekalian juga bikin postingan. Berarti itu khusus pakai PC gitu ya, pakai laptop gitu ya? Di ini ada Teh, di Play Store ada, di handphone, namanya Busina Suite. Kedengeran nggak suara aku? Ada motor lewat soalnya. Kedengeran. Nah, ditulis nih, Busina Switch. Aku tulis dulu. Iya, tinggal teman-teman cari di Play Store juga ada. Jadi nggak mesti pakai handphone ya, nggak mesti pakai PC. Jadi yang bilang aku nggak punya laptop teh, nggak boleh dijadiin alasan. Orang Busina Suite juga ada di Play Store kok. Nah, betul banget. No mental block pokoknya ya. Kalau mau belajar digital marketing itu, kita harus pinter-pinter ngakal. Ngakalinnya gimana? Jadi nggak usah tahu. Aku mau lihat Instagram Teh Popon. Mungkin teman-teman banyak yang penasaran kali ya, Instagramnya Teh Popon itu apa. Kita lihat boleh nggak nih Teh? Boleh silakan. Nama Instagramnya apa Teh? Gudang Jamu Praktis. Oke, Gudang Jamu Praktis nih langsung paling atas loh. Kalau yang biasanya yang paling atas ini berarti tandanya adalah dia insight-nya biasanya paling rame biasanya. Banyak yang sering lihat, banyak yang sering komen biasanya. Tuh kan, aku udah bener kan bilang kan, ini rame. Bagus banget nih postingannya Teh Popon itu rajin edit. Nanti kayaknya kita harus bikin kelas khusus ya Teh ya buat desain kayaknya nih, karena kemarin tuh banyak banget yang japri aku ya, dari timnya siapa ya, timnya Teh Umi ya kalau nggak salah. Banyak yang japri aku minta diajarin Canva Teh. Dan aku belum sempat bales. Nah ini teman-teman kalau mau tahu, ini tuh Teh Popon ini postingannya dia pakai Canva. Tuh rapih kan, enak dilihatnya tuh. Nah kita bisa lihat nih, di sini ada, likes-nya juga banyak tuh, ada 12, 13. Nah dari sini tuh kelihatan kalau postingan yang kalau misalkan hard selling, coba yang ini kan hard selling nih itu lebih banyak juga nih, 21, 14. Nih testimonial dia 4, tapi kalau misalkan bucin-bucin kata Mutiara, quotes kayak gitu, dia biasanya lebih banyak likes-nya. Dan memang untuk interaksi memang lebih bagus kayak gini. Lebih banyak tipsnya nih, mengatasi influenza aja 17 likes-nya gitu. Jadi jangan melulu harus hard selling, karena kalau misalkan hard selling nanti teman-teman followers-nya akan semakin turun gitu. Ya, jadi kadang kalau kita kan karena mindset kita udah tanggung, saya harus memperkenalkan produk, saya harus menjual produk saya. Jadi kadang kita jadi main hard selling aja gitu. Padahal di Instagram pun ternyata harus banyakin soft sellingnya ya Teh. Iya betul, sama kayak di Facebook. Kirain IG khusus buat jualan, itu IG khusus buat jualan kok Teh. Neng Angel bantu mute Neng, suara double. Oke. Tanya dong Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz. Saya ingin gabung ke IG bisnis tapi belum ada budget banyak buat ngurus web. Solusinya gimana Teh? Pas minjem dia macam preman malah. 500 Jogja. Udah ikhlasin aja, cuma duit. Dan teman-teman yang lain malah bela diri katanya.
Kenapa Teh? Pertanyaannya apa? Nih, Ya, kalau halo. pengen pertanyaan gini, kalau pengen gabung ke IG bisnis tapi belum ada budget banyak buat ngurus web, solusinya gimana Teh? IG bisnis IG bisnis nggak pakai budget. IG IG biasa kan, bukan kayak web khusus pakai apa hosting kayak gitu kan ya? Nggak perlu kakak. Nah tuh ada, iya Teh Hilda nih, kita udah suaranya udah dimatiin kok. Bener, sampai nggak fokus gitu, sampai nggak fokus mau ngomong apa, jadinya belabur gitu. Nah kalau semisalkan saya udah bisa lah gitu kan dikit-dikit ngedit gambar gitu, terus saya juga udah punya bahan-bahan gitu kan, atau konten-konten, ide konten buat di post gitu. Bisa nggak gitu di Business Suite itu ya, di yang tadi itu aplikasi itu, bisa nggak kita tuh sekalian gitu masukin, jadi untuk jangka waktu seminggu gitu atau berapa hari gitu, bisa Teh, sebulan juga bisa. Wah, jadi kalau walaupun Teteh lagi liburan, lagi apapun gitu ya, misalnya lagi sakit, dan biar postingan tetap jalan, ya itu dia tadi pakai Business Suite aja gitu. Jadi kita bisa langsung bikin postingan terjadwal, dan ini nggak perlu pakai apa tadi ada biaya-biaya gitu, nggak perlu, karena ya sama aja kita kayak main Instagram, Facebook itu kan semuanya kan gratis. Oh, kalau misalkan Instagram Shopping. Oke. Jadi teman-teman, Instagram Shopping pun juga sama. Instagram Shopping itu tidak memakai biaya. Nah, caranya itu gimana sih Mbak? Kalau misalkan kita mengaktifkan Instagram Shopping kita. Nah, cara aktifinnya itu adalah teman-teman bikin fanpage dulu di Facebook. Setelah bikin fanpage di Facebook, di situ tuh nanti diubah dulu nih fanpage-nya. Jadi ada fanpage kreator, ada fanpage bisnis segala macam. Nah, teman-teman aktifkan untuk yang jualan. Nah, aktifkan untuk yang jualan, nanti kategorinya ada tuh, kategorinya misalkan fashion segala macam itu ada, nanti tinggal dipilih aja kategorinya. Nah setelah itu nanti profilnya jangan lupa diisi, terus udah gitu setelah itu nanti di situ tuh ada bagian namanya produk atau katalog. Nah yang produk katalognya itu nanti teman-teman isi sama produknya teman-teman, isinya apa aja tuh, misalkan rempah perawan, terus nyi gesem, nyi sena, nyi putih mas segala macam. Nah teman-teman masukin tuh katalognya di fanpage. Setelah udah nanti kan dia udah sinkron tuh sama Instagram kan, Facebook fanpage kita udah sinkron sama Instagram, nanti dengan otomatis Instagram Shopping kita bisa aktif. Tapi karena produk kita dewasa, jadi belum bisa diaktifkan di Instagram Shopping gitu. Iya benar. Saya nyoba tuh berkali-kali ya. Saya memang masukin apa sih link webnya itu ya yang salah. Gitu. Nah link webnya itu teman-teman bisa masukin ini kok apa sih namanya marketplace Shopee juga bisa ya dimasukin ke situ. Atau kalau misalkan punya Google My Business, nah bisa dimasukin linknya link Google My Business. Jadi nggak perlu pakai web juga sebenarnya nggak apa-apa. Google My Business. Pakai GMB. Iya. Nah tuh teman-teman yang punya stok di rumah jangan lupa ya untuk selalu aktifin Google My Business-nya. Karena dari Google My Business itu rame banget jualan. Ayo dioprek-oprek ya, dioprek-oprek. Ya, jangan tanya lagi, Mbak Angel Google My Business ada di mana? Kalau di PC kita nggak punya PC. Tenang aja, Google My Business itu ada di Play Store, tinggal di-download aja. Namanya Google Business School. Ya. Google Business Go ya kemarin tuh gara-gara apa tuh? OLOC itu ya, UMB gitu. Saya jadi install juga tuh Business Go. Tapi kita jadi gampang kalau misalkan teman-teman misalkan mau ke rumah Teh Popon rumahnya di mana? Lihat aja di Google, udah bacanya Gudang Jamu Praktis gitu. Nggak Sherlock gitu ya. Nggak perlu Sherlock lagi.
Berarti udah apa sih kalau Sherlock itu sama yang menjual gitu ya. Iya benar. Kalau di itu ya, itu kan di installnya di handphone ya. Mm. Terus tadi ada juga yang namanya katanya HP-nya tuh banyak aplikasi. Saya jadi nggak bisa ini lagi, install lagi. Ini kalau bisnis switch ini makan memori nggak? Ini kan memori handphone tuh kan terbatas ya. Kalau nggak tahu ya, kalau sejauh ini sih aku enggak sih Teh, karena emang di handphone aku tuh memang difungsiin buat ya udah paling cuma download Instagram, Facebook, Business Suite, GMB udah. Paling sama aplikasi Canva palingnya terakhir, sama KineMaster udah. Jadi nggak terlalu banyak memori karena memang nggak pernah download macam-macam. Jadi khusus ya. Iya, khusus buat Khusus jualan gitu. memang. Kalau saya kan ya ada Instagram, terus ada kalau yang wajib itu saya ada Instagram, ada Facebook, ada Canva, ada apa lagi sih, ada KineMaster. Terus nah yang nggak pentingnya itu yang banyak, ada games, ada ada Baby Shark. ada Baby Shark, Upin Ipin. Nggak, aku emang khusus jualan Teh. Dan anak-anak itu emang udah aku kondisiin untuk tidak megang handphone bundanya. Jadi mereka kalau mau main game segala macam itu mereka memang harus di TV aja sudah gitu. Dan aku alihin ke permainan yang lain dan emang anak-anak udah aku biasain untuk tidak main handphone. Gitu. Ya, iya benar. Apa sih? Banyak nih yang ini nih Teh di sini. Aduh, saya belum ngerti. Aduh Teh, ini gimana Teh? Ini bagaimana begitu? Gimana kalau semisalkan di ini aja ya, di mentoring paling ya bisa nggak kita ini ayo lagi main gitu, sini ke Bekasi. ke Bekasi. Iya boleh yuk kapan. Aku Bahasa pernah loh ngobrol sama Teh Popon ya, kayaknya pernah ya Teh waktu kita di kantornya Teh Miu ya. Pernah ya? Udah tahu pernah apa ya? belum sih? Pernah ketemu belum ya? Lupa aku juga. Jadi waktu itu aku pernah main nih ya teman-teman ke kantornya Teh Miu dan situ tuh udah ada distributornya. Jadi kita belajar digital marketing di kantornya Teh Miu. Enak kalau di kantornya Teh Miu ada papan tulis gitu kan. Terus ada tukang bajigur lewat juga ada. Aku suka wedangan tuh di rumah Teh Miu. Ada bakso juga deket di situ, Neng. Ada bakso juga. Enak ya? Tinggal gitu aja. Nah ini udah banyak ini nih katanya. Mama udah mulai dalam ini, katanya pengen dibahas satu-satu. Nanti Nyai, halo Nyai mana nih? Kita khususin aja kali ya di mentoring. Mentoring juga kan sepi-sepi mulu ini kan. Kayaknya mungkin memang bahasannya. Kan sudah sebenarnya udah ada kemarin kita kan sudah bahas untuk teknis gimana jualan di Facebook, Instagram. Mungkin yang mereka belum paham karena emak-emak tuh lebih ke apa ya, ngelihat langsung gitu kali Beb, makanya mereka nggak paham. Iya, jadi pengen ketemu aku langsung ya? Gitu ya. Bingung apa dibuatin video atau gimana, saya juga jadi bingung nih. Soalnya kemarin dengan tulisan aja mereka nggak nyimak, bahkan nggak ada yang nyimak sama sekali gitu kan, ada gitu. Padahal di sana sudah lengkap banget apa yang dibutuhkan oleh tim itu, ya memang kita siapkan gitu. Sebenarnya tinggal kemauan aja ya sih Teh ya. Kalau misalkan kita mau belajar, kita mau googling, sebenarnya selalu ada jalan. Iya. Mungkin gini aja kita pikirkan dari sekarang gimana bikin video tutorial kali ya. Jadi kayak tutorial tutorial membuat apa tadi Google My Business gitu, atau tutorial upload di story apa Instagram gitu, yang kayak kemarin belajar gitu. Oh nah, itu benar-benar kayak Instastory itu lagi happening banget tuh, lagi bagus banget. Jadi kalau teman-teman punya Instagram, daripada spamming di feed, di mana feed Instagram, lebih baik spammingnya di Instastory aja. Betul. Itu
kemarin viewer yang pakai apa, yang pakai survei itu, Neng, biasanya viewernya dikit, kemarin lumayan loh, banyak yang ikut ini juga, banyak yang vote juga. Aduh, jadi harus siapin hadiah kayaknya nih. Iya, bener. Bener teh, pakein dihadiahin aja kayak bikin kuis atau giveaway gitu kan. Jadinya nanti bisa sekalian. Nah, itu biasanya akan lebih ramai lagi, dan mereka kan dari situ kan nanti kalau Teteh lihat tuh insight-nya tuh nanti kelihatan dari mereka ikut kuis itu ada berapa orang yang lihat profil Instagram kita gitu. Iya, betul. Yang DM, lumayan, padahal yang ke WA. udah nggak ini banyak gitu ya. Saya kan emang belum ini banget gitu, belum ngoprek banget gitu. Tapi ketika dilihat insight-nya lumayan sih, bagus gitu. Aku padamu dengan jauh. Sun kita ketemu teh. Ayo, nanti kita ketemuan deh. Ini udah 6.32, pertanyaannya masih ada lagi nggak? Kayaknya masih banyak yang ini ya, banyak yang curhat malah nih belum ngerti. Iya, aku senang loh kalau misalkan teman-teman sering curhat, apalagi di Telegram ya. Jadi nanti kita bisa bahas tuh yang tadinya kan jadi nggak tahu jadi bisa tahu gitu kan. Sebenarnya banyakin aktif aja, aktif bertanya. Betul banget. Tuh. Banyak konsultasi aja. Yang nggak ngertinya di mana, jadi nanti kita ada desain gitu buat kita harus bahas apa, seperti itu ya. Jadi nanti tolong aktif aja di grup mentoring biar kita tahu sejauh mana sih teman-teman sudah tahu gitu, sejauh mana sih sekarang apa yang sudah teman-teman lakukan, apa yang belum teman-teman lakukan gitu untuk meningkatkan omset. Seperti itu sih. Jadi yang nggak ngertinya di mana gitu, tolong dibuat. Nanti saya minta bantuannya Ratu Official aja mungkin ya untuk mentoring privat, nanti dijaprikan satu-satu sama teman-teman. Nanti teman-teman mohon bantu jawab biar kita ada masukan gitu, kita mau bahas apa, karena kan kita juga nggak bisa menerawang pikiran teman-teman semua, nggak bisanya di mana, benar nggak? Betul. Aduh, kita bukan Jucun gitu ya. Oke deh, 6.33, closing dari Teh Angel tuh gimana? Silahkan, pesan dan pesan. Konsisten, terus mau belajar, itu pasti bikin kita tambah apa dong Teh? Tambah melejit. Tambah melejit, tambah cuan pokoknya. Pokoknya asal ada kemauan aja, udah itu aja. Ya, betul. Begitupun dari saya, pokoknya kalau kemauan pasti ada jalan. Kalau ada postingan, pasti ada closingan. Gitu aja intinya ya untuk hari ini. Terus semangat belajar, terus semangat ngoprek. Jauhkan tuh mental-mental blocking dari diri kita. Udah 6.34, kita tutup aja dengan mengucap hamdalah bareng-bareng. Alhamdulillahirrabbilalamin. Aktif di mentoring dan see you next Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng Angel di situ masih ngerekam nggak? Masih Teh. Oke, alhamdulillah, soalnya di sini enggak. Masih Teh. Oke. Terus ini ngerekamnya di situ? Nggak, di situ tinggal diklik yang kotak apa gitu, stop aja, nanti dia nge-save gitu. Langsung nge-save sendiri ya? Dia nanti biasanya nge-save ke downloadan apa kemana.